Kembali kepada pembahasan syariat mengandung 4 aspek. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikhi, yang ketiga ilmu qisosi wal akhbari anil umamil khaliyah. Gampangnya sebut ilmu sejarah. Termasuk sub dari ilmu ini adalah ilmu nasab. Yang keempat ilmu tasawuf. Salah satu sub dari bagian ilmu ini adalah ahwalul masyayikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam unggahan video short dengan judul viralkan tesis Kiai Haji Imaduddin Habib bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa pertanyaan. Mari kita coba kupas satu persatu. Yang pertama ini dari Arfan Family. Masyarakat cuma butuh pelajaran-pelajaran dasar syariat, baik fikih, akidah yang benar dan lain-lain. Ini betul, tapi bahwa syariat itu mencakup 4 hal, jadi bukan hanya 2. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah atau yang kita kenal dengan ilmu tauhid, dan ini usul sangat pokok. Inti dari tauhid ada 3. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khaliqul Alam. Yang kedua, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khatamul Anbiya, Nabi penutup akhir zaman. Yang ketiga, percaya dengan adanya Yaumul Jaza atau hari pembalasan kelak setelah hari kiamat atau setelah kematian. Dan secara prinsip-prinsip dasarnya kita memang harus mengetahui. Tetapi untuk menjadi tafaqquh, orang yang ahli, ini fardu kifayah. Tugasnya para ulama. Saya lanjut. Kalau tesis itu buat orang-orang yang berpendidikan, monggo diselesaikan secara ilmiah. Saya sepakat ya. Kalau persoalan tesis ini bagi orang-orang yang memang secara spesifik, jadi harus diselesaikan dengan cara-cara ilmiah, bukan dengan sekedar debat kusir. Dan standar-standar ilmiah adalah berbasis literasi salah satunya, ataupun bukti-bukti ilmiah yang lainnya. Ini yang tambahannya keterangan sudah jelas alamat tempat RA di mana. Tinggal datangi, diajak debat dengan ilmu. Nah, ini yang menjadi persoalan. RA sampai hari ini diam. Setidaknya 3 kali ada undangan di Benda Kerep, diajak debat masalah nasab Pak Alawi, tidak datang. Waktu di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta juga tidak datang. Bahkan undangannya sudah sampai dipublisir, yang ngantar biar tidak ada alasan bahwa tidak diundang. Waktu di Banten juga tidak datang, tidak mengutus secara resmi perwakilan dari RA. Makanya Kiai Imad juga tidak datang. Jangan cuma bicara siap diajak debat dengan siapa saja, malah di Kesultanan Banten tidak datang. Ini kaitannya karena 2 hal. Yang pertama, Robito Alawiyah sendiri sudah kami jelaskan tadi, memastikan tidak datang dan tidak mengutus perwakilan resmi. Sehingga Kiai Imad mau debat dengan siapa?
Yang kedua, debat persoalan nasab tidak cukup dengan waktu 1-2 jam. Ada acara secara spesifik dari tahapan-tahapan awal mengumpulkan referensi-referensi, baik itu kitab-kitab maupun manuskrip, maupun artefak, maupun peninggalan-peninggalan sejarah yang lainnya terkumpul, diverifikasi dulu, yang dalam prediksi Kiai Imad itu minimal untuk verifikasi itu 3 hari. Nah, setelah itu baru bisa dibuka perdebatan tentang bahwa para habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tadi tidak seperti apa yang dibayangkan, yang di-framing oleh Buya Qurtubi CS dan Hanif Alatas CS. Jadi bukan 2 jam kayak tiktokan, debat sini, debat sana, tanpa membuka dan mengklarifikasi dulu referensi yang dibawa. Kalau begitu, ini bisa bikin bingung orang, bikin pecah antara pro dan kontra. Saya pikir kalau ini kita kembalikan lagi kepada bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah sebuah kajian ilmiah, maka justru menjadi tonggak baru, di mana ilmu yurisul ahwal, ilmu itu akan menjadi basic daripada sikap dan perilaku masyarakat. Yang membuat pro kontra dan perpecahan itu adalah kepentingan-kepentingan, di mana dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, perilaku kita yang selama ini menganggap para habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW terkoreksi. Bagaimana klan Ba'alawi dengan arogansinya selalu mengagul-ngagulkan nasab, minta penghormatan yang lebih dari masyarakat, juga terkoreksi, maka itulah yang bisa membuat runyam. Kalau Rabithah Alawiyah secara terbuka, bahkan silahkan mengundang para ahli yang dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Utsman, diundang secara resmi oleh Rabithah pasti akan datang. Tentunya dengan standar perdebatan ilmiah, bukan tiktokan adu mulut seperti yang terjadi kemarin di Kesultanan Banten. Tolonglah kalau memang orang-orang itu pada pintar, selesaikan secara terbuka kedua belah pihak secara publik. Sangat sepakat. Kalau ini kan masih sepihak. Kiai Haji Imaduddin Utsman merilis sebuah tesisnya yang membatalkan nasab Ba'alawi, sementara Rabithah Alawiyah yang memberikan stempel, yang memberikan isbat atau justifikasi kepada klan Ba'alawi sampai hari ini diam. Hanya sekedar apologik, hanya sekedar pembelaan diri. Bahkan pidato terakhir Ketua Rabithah Taufik Assegaf di Kalimantan menganggap orang-orang sebagai orang-orang buta yang tidak mau menerima adanya Ubaidillah. Ini kan yang membuat runcing ini sebenarnya bukan ilmu itu sendiri, tapi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran tentang adanya ilmu, itulah yang membuat perpecahan umat. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada pertanyaan netizen yang kedua, apakah Kiai Haji Imaduddin Utsman percaya dengan mimpi Ishak? Secara umum bisa kami katakan bahwa di kalangan santri, kebenaran itu bukan hanya dari sekedar burhan atau yang berstandar akademik. Mimpi juga pada posisi-posisi tertentu bisa dijadikan sebagai sumber kebenaran. Salah satu contoh di dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail sebagai korban, sebagai ujian keimanan.
Yang kedua, ketika Nabiullah Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tentunya di dalam menyikapinya harus dikaji. Yang pertama, apakah mimpi tersebut bertabrakan dengan syariat secara umum atau tidak. Kalau bertabrakan dengan syariat secara umum, maka itu hanya boleh menjadi keyakinan pribadi, bukan terus untuk orang lain tiru. Karena itu pengalaman spiritual individu. Ya, contohnya Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah mimpi untuk menyembelih Nabiullah Ismail, itu hanya dilaksanakan untuk dirinya. Tidak terus mensyariatkan bahwa orang harus menyembelih anaknya, tetapi dia jalankan secara individu. Banyak hal berkaitan dengan mimpi ini sebagai sebuah sumber kebenaran apabila tidak bertentangan dengan ilmu burhani atau ilmu yang berstandar dengan agama dan kajian keilmuan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya, apakah mimpi yang didapat dari seseorang itu juga harus dikaji, memberikan manfaat atau madarat bagi kehidupan umat manusia? Itu juga menjadi salah satu pertimbangan apakah mimpi itu bisa dipercaya atau tidak. Dan masih banyak hal lagi berkaitan dengan persoalan ini, tidak bisa dijawab hanya sekedar percaya atau tidak percaya. Banyak aspek yang harus kita telusuri bersama, dan juga tidak serta-merta dengan satu penolakan bahwa mimpi itu bohong. Mimpi bahkan sering dialami oleh para masyayikh kita, dan ini dibahas secara spesifik di dalam ilmu ahwalul masyayikh, subbagian daripada ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali kepada pembahasan syariat. Tadi kami bicarakan mengandung 4 aspek. Yang pertama adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikhi, yang ketiga ilmu qisosi wal akhbari anil umamil khaliyah. Gampangnya sebut ilmu sejarah. Termasuk sub dari ilmu ini adalah ilmu nasab. Yang keempat adalah ilmu tasawuf. Salah satu sub dari bagian ilmu ini adalah ahwalul masyayikh. Itu secara umum yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.